Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja-puji bagi Allah pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manqobah ke-26. Anjing penjaga istal Syekh Abdul Qadir membunuh seekor harimau. Diriwayatkan bahwa Syekh Ahmad Zandah bila berkunjung bersilaturahmi kepada para waliullah, ia selalu menunggu seekor harimau, dan bagi pribumi yang dikunjunginya harus menyediakan seekor sapi untuk pangan harimaunya. Pada waktu ia berkunjung kepada Syekh Abdul Qadir, dimintanya seekor sapi yang digunakan sebagai penarik timba air setiap harinya, karena kebetulan sapi itulah yang dilihatnya. Sementara harimau sedang mengintai sapi yang menjadi mangsanya. Tidak diketahui sebelumnya bahwa di situ ada seekor anjing galak penjaga istal kuda kepunyaan Syekh. Tiba-tiba anjing itu menyerang, menerkam harimau dan digigitnya sampai mati. Ahmad Zandah terkejut, timbul perasaan malu pada dirinya. Dengan
dengan merendahkan diri dan sikap hormat, segera ia menghadap Syekh lalu mencium tangan beliau. Mangkobah ke-27, Syekh Abdul Qadir membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terbetik berita yang sampai kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setiba di kota Baghdad, ia tercengang, keheranan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Syekh sangat megah dan bagus. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak. Pelanannya dibuat dari sutera yang indah warnanya. Kudanya 40 ekor, semuanya bagus dan mulus sehingga kebagusannya tidak ada tandingannya. Terlintas dalam hatinya prasangka yang kurang baik. Bisikan hatinya berbicara seperti ini. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia seorang pencinta dunia. Di mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia? Sikap perilaku semacam begini tidak pantas diberikan gelar waliullah. Semula ia ingin bertemu dengan Syekh. Seketika itu juga dibatalkan niatnya. Lalu ia bertamu kepada seorang di kota itu. Setelah beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobati penyakitnya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah. Ia memberi petunjuk. Menurut diagnosa, penyakitnya itu sangat canggih, sulit untuk bisa sembuh, kecuali kalau diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 hati kuda, baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk khas. Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar segera menghubungi Syekh, karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang yang dermawan. Dia sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari sehingga kuda yang dimiliki Syekh habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur tiada terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan mendapat musibah, menderita penyakit parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu berprasangka buruk dan kamu tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah penjelasan itu, ia merasa bersalah dan segera bertobat.
Lalu Syekh meluruskan dan mematapkan keyakinannya. La hadrati sultanul awliya wa fil a'tamatu bil alamin Syekh Qadir Al-Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amin. Allahumma ya Allah bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i waliyika abdil qadiril mujtaba tahhir qulubana ya Allah min kulli wasi yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syarrih biha sudurana wa yasir biha umurana wa farrij biha humumana wa kshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa balligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghshil biha haubatana wa ansur biha hujjatana waj'al lana biha minal muttabi'ina li syari'ati nabiyyikal muttasifina bi mahabbatihil muhtadina bihi wa siratihi wa tawaffana biha ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi واحشرنا في زمرته وأتباعه الغر المحجلين وأشياعه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.